Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas UTS dari mata kuliah desain basis data. Jadi di sini kami akan memberikan contoh desain basis data untuk perusahaan dealer mobil. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu ada Nadira Parsa Salsabila. Yang kedua ada saya sendiri, Satria Ivo Praditya sebagai moderator. Yang ketiga ada Silsilia. Dan yang terakhir ada Tarisa. Oke, baiklah. Jadi di sini kami akan membahas mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, implementasi, dan kesimpulan. Kita masuk ke bagian pertama yaitu latar belakang, rumus masalah, dan tujuan yang disampaikan oleh Silsilia. Pada saudari Silsilia, dipersilakan. Dealer mobil membutuhkan sistem informasi yang efektif dan efisien untuk mengelola data penjualan, servis, dan stok kendaraan. Basis data yang dirancang dengan baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasi, akurasi data, dan aksesibilitas data. Hal ini ultimately mengarah pada peningkatan kepuasan pelanggan dan profitabilitas dealer mobil. Permasalahan yang sering dihadapi dealer mobil dalam mengelola data adalah data yang terfragmentasi, tidak akurat, dan tidak update. Desain basis data yang baik harus mengatasi permasalahan ini dengan sentralisasi data, menjaga akurasi data, dan meningkatkan keamanan data. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam rumusan masalah. Silakan, Silsilia. Baik, rumusan masalah. Satu, bagaimana desain basis data dealer mobil dapat membantu meningkatkan efisiensi operasi, akurasi data, aksesibilitas data, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas dealer mobil. Dua, bagaimana merancang basis data yang efektif dan efisien untuk mengelola data penjualan, servis, dan stok kendaraan di dealer mobil. Tiga, bagaimana cara mengimplementasikan desain basis data dealer mobil menggunakan DBMS yang dipilih. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Silakan, Silsilia. Tujuan, satu, untuk menjelaskan bagaimana desain basis data dealer mobil yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi operasi, akurasi data, dan aksesibilitas data. Dua, memberikan panduan bagi dealer mobil dalam merancang dan mengimplementasikan basis data yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja bisnis. Tiga, untuk mengetahui implementasi basis data dealer mobil menggunakan DBMS yang dipilih. Oke, itu tadi adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Sini, sini akan masuk ke dalam desain basis data dalam mobil yang baik dan efisien yang akan disampaikan oleh saudari Nadira Parsa. Pada Nadira dipersilakan. Desain basis data dealer mobil yang baik dan efisien. Desain basis data yang efisien dan terstruktur dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi dealer mobil dalam berbagai aspek operasional dan layanan pelanggan. Berikut adalah cara untuk meningkatkan efisiensi operasi, akurasi data, aksesibilitas data, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas dealer mobil dalam desain basis data. Yang pertama adalah pemantauan stok mobil. Basis data dapat digunakan untuk melacak stok mobil, termasuk detail spesifik seperti model, warna, tahun pembuatan, dan status ketersediaan. Dengan pemantauan yang akurat, dealer dapat mengelola stok mereka dengan lebih efisien, mengurangi risiko kehabisan stok, dan memastikan ketersediaan model yang diminati oleh pelanggan. Yang kedua adalah manajemen pelanggan. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan, preferensi mereka, riwayat pembelian, dan catatan layanan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan dan relevan, meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ketiga, analisis penjualan. Dengan menyimpan data penjualan secara terstruktur, dealer mobil dapat menganalisis tren penjualan, performa model tertentu, dan preferensi pelanggan.
Analisis ini dapat membantu dealer dalam membuat keputusan yang strategis. Yang keempat adalah layanan purna jual. Basis data dapat digunakan untuk melacak riwayat layanan dan perbaikan kendaraan, termasuk jadwal perawatan rutin, garansi, dan klaim ke asuransi. Dengan informasi yang terpusat, dealer dapat memberikan layanan yang purna jual yang lebih baik, memastikan bahwa kendaraan pelanggan tetap dalam kondisi optimal. Yang kelima, aksesibilitas data. Desain data yang baik memungkinkan akses data yang cepat dan mudah bagi pengguna yang berwenang. Hal ini memungkinkan staf dealer untuk dengan cepat mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk melayani pelanggan, membuat keputusan yang tepat waktu, dan mengoptimalkan operasional. Yang keenam adalah integrasi dengan sistem lain. Basis data yang terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem manajemen relasi pelanggan atau CRM dan sistem manajemen inventaris dapat meningkatkan efisiensi operasi dan mengurangi duplikasi data. Oke, itu tadi adalah desain basis data yang baik dan efisien. Selanjutnya, kita masuk ke dalam panduan merancang desain basis data yang efisien ya, yang tadi disampaikan kembali oleh saudari Nadira. Silakan, Nadira. Panduan merancang desain basis data dealer mobil yang efisien. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan bisnis. Memulai dengan melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan bisnis dealer mobil dan identifikasi semua jenis data yang perlu disimpan termasuk informasi tentang penjualan, seperti data pelanggan, kendaraan yang dibeli, dan tanggal penjualan. Yang kedua adalah desain skema basis data. Merancang skema basis data dengan menentukan entitas atau tabel yang diperlukan untuk menyimpan data serta atribut atau kolom untuk setiap entitas. Misalnya, entitas penjualan dapat memiliki atribut seperti ID penjualan, ID pelanggan, ID kendaraan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah hubungan antar entitas. Mengidentifikasi hubungan antar entitas dalam basis data, misalnya hubungan entitas penjualan dengan pelanggan. Menggunakan kunci asing yang menghubungkan ID pelanggan, hubungan juga entitas penjualan dengan stok kendaraan untuk memperbarui status ketersediaan kendaraan setelah penjualan dilakukan. Yang keempat adalah normalisasi. Menormalisasikan skema basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Memastikan bahwa setiap entitas hanya menyimpan informasi yang relevan untuknya dan bahwa tidak ada informasi yang diulang di banyak tempat. Normalisasi membantu menjaga konsistensi data dan menghindari masalah seperti anomali penulisan. Yang kelima adalah indeks dan optimasi query. Pertimbangkan penggunaan indeks pada kolom-kolom yang sering digunakan dalam operasi pencarian, pengurutan, atau filter. Hal ini akan meningkatkan kinerja query dan mempercepat waktu respon basis data Anda, terutama ketika berurusan dengan jumlah data yang besar. Yang keenam adalah pengujian. Melakukan pengujian menyeluruh pada basis data sebelum digunakan secara operasional. Pastikan semua fungsi dan kinerja berjalan sesuai yang diharapkan dan memperbaiki setiap masalah yang muncul sebelum diluncurkan secara resmi. Oke, itu tadi adalah desain basis data yang baik, efisien, dan panduan rancangan desain basis data. Selanjutnya, kita masuk ke dalam implementasi basis data sesuai implementasi desain basis data dealer mobil sesuai DBSM. Nah, jadi ini adalah gambarnya, data modeler. Jadi kami membuat ini dengan aplikasi data modeler. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, jadi di sini ada relasi antar entitas. Yang pertama ada one to one dan one to many. Nah, jadi kami di sini menggunakan dua langsung saya jelaskan. Yang pertama itu ada one to one. Jadi one to one itu adalah setiap entitas memiliki kunci primer yang unik dan kunci asing yang merujuk kepada kunci primer entitas yang terkait. Nah, one to one hanya memiliki satu deskripsi dan setiap deskripsinya hanya terkait dengan satu produk. Nah, jadi seperti ini contohnya. One to one itu eh, dia hanya bisa memiliki salah satunya gitu. Jadi contohnya seperti sini. Satu mobil hanya bisa di satu mobil hanya bisa mendapatkan satu pembayaran dan
sekali pembayaran hanya bisa membeli satu mobil. Nah, seperti itu maksudnya. Selanjutnya ada one to money. Jadi one to many adalah satu pelanggan dapat melakukan banyak pembayaran, namun satu pembayaran hanya dapat dilakukan oleh satu pelanggan. Nah, ini adalah eh, hampir sama dengan one to one, tapi bedanya hanya satu pelanggan dapat membeli banyak pembayaran. Nah, sedangkan salah satunya hanya dapat melakukan satu, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi entitas. Nah, fungsi entitas adalah konteks basis data merujuk pada peran atau tujuan dari setiap tabel atau objek yang terdapat dalam basis data. Nah, entitas ini mewakili kumpulan data yang memiliki karakteristik, atau atribut yang sama, dan mereka digunakan untuk menyimpan informasi yang terkait dalam satu tempat yang terorganisir. Nah, jadi berikut ini adalah masing-masing dari entitas desain basis data dalam dalam mobil. Nah, jadi di sini kami menggunakan dua entitas. Ada 5 entitas. Yang pertama itu adalah dealer mobil. Nah, fungsinya itu adalah yang pertama, mengelola informasi letak alamat dan nama toko dealer mobil di setiap daerah, baik itu di cabang maupun di toko utama. Nah, fungsi yang kedua adalah membantu pelanggan memilih toko dealer terdekat dengan mengandalkan entitas lokasi. Lokasi maksudnya dealer mobilnya dengan alamat pelanggan. Yang kedua ada pegawai dealer. Nah, fungsinya yang pertama ada mengelola informasi para karyawan dealer mobil, menyimpan data pegawai seputar nama dan juga jabatannya. Nah, fungsi yang kedua menentukan akses kontrol admin atau pegawai untuk membedakan mana pegawai yang memiliki hak akses sistem dan pegawai yang hanya memiliki hak akses luar untuk melakukan promosi terkait mobil. Nah, selanjutnya entitas yang ketiga fungsinya yang pertama adalah mencatat informasi terkait pembeli, menyimpan data pelanggan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Ya, fungsi yang kedua melakukan pemasaran basis data dengan cara promosi dan komunikasi berbasis nomor telepon. Nah, yang keempat adalah pembayaran. Nah, fungsinya yang pertama ada mencatat riwayat transaksi seperti tanggal, harga, metode pembayaran, dan pihak-pihak yang terlibat seperti pelanggan, pegawai, dan dealer mobil. Nah, yang kedua fungsinya adalah melakukan melakukan catatan keuangan, dan perhitungan pendapatan. Fungsi yang ketiga adalah menganalisis penjualan, contohnya seperti merek ataupun jenis mobil yang paling banyak dibeli pada kurun waktu tertentu. Nah, hal ini akan sangat membantu dan menganalisis pasar dan stok mobil di masa mendatang. Nah, yang kelima, mobil, fungsinya adalah mengelola informasi seputar mobil yang akan dijual, termasuk harga dan kondisi mobil saat ini. Yang kedua, mengkategorikan mobil berdasarkan merek dan modelnya. Nah, itu tadi adalah fungsi dari entitas yang kami gunakan di dalam desain basis data ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penutup. Nah, penutup ini ada kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh saudari Silsilia kepada saudari Silsilia. Mohon maaf, kepada saudari Tarisa. Sebelumnya mohon maaf, jadi kepada saudari Tarisa dipersilakan. Kesimpulan, desain basis data dealer mobil memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, aksesibilitas data, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas dealer. Dengan desain basis data yang baik, struktur data yang terorganisir dapat menyediakan pengelolaan yang lebih efisien dari data penjualan, servis, dan stok kendaraan. Langkah-langkah merancang basis data yang efektif dan efisien meliputi identifikasi kebutuhan data, perancangan struktur database, normalisasi database, dan implementasi fitur-fitur tambahan seperti pencarian cepat dan laporan penjualan. Selain itu, implementasi desain basis data menggunakan DBMS yang dipilih melibatkan langkah-langkah instalasi DBMS, pembuatan skema database, pembuatan tabel dan relasi, pengembangan aplikasi, serta uji coba dan evaluasi. Dengan demikian, desain dan implementasi basis data yang tepat dapat memberikan manfaat besar bagi dealer mobil dalam meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Itu tadi adalah kesimpulannya. Selanjutnya
kami akan masuk ke dalam saran yang akan dijelaskan kembali oleh Saudari Tarisa. Silakan, Saudari Tarisa. Saran untuk meningkatkan efisiensi operasi, akurasi data, aksesibilitas data, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas dealer mobil melalui desain basis data yang efektif adalah pertama, lakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi semua jenis data yang perlu disimpan, termasuk data penjualan, servis, dan stok kendaraan. Kedua, berikan pelatihan kepada staf dealer mobil untuk menggunakan sistem basis data yang baru. Oke, itu tadi adalah saran. eh, jadi itu adalah hasil dari eh, tugas kami atau kerja kelompok kami, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, solusi basis data yang baik, efisien, dan panduan perancangan desain basis datanya, implementasi dan fungsi-fungsinya, dan kesimpulan. Oke, itu tadi adalah hasil dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.